Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu Sepriani Rizky, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak OJK terhadap virus corona pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan dampak OJK terhadap virus corona, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT OJK. Analisis SWOT OJK itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua yaitu kelemahan, yang ketiga yaitu peluang, dan keempat yaitu ancaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan penyediaan. Dan yang selanjutnya saya menjelaskan dampak negatif dari virus corona terhadap OJK. Cikidot. Sebelum saya melanjutkan dampak negatif, nanti saya jelaskan di atas gambaran terhadap dampak negatif OJK terhadap COVID-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan penyebaran pandemi COVID-19 dirasakan oleh sektor real dan berpotensi berdampak negatif pada likuiditas serta permodalan lembaga jasa keuangan. Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan yang mendasari adanya wewenang baru OJK untuk memaksa bank dan lembaga jasa keuangan non-bank untuk konsolidasi yang disertai dengan ancaman sanksi seperti dimuat dalam Perperu nomor 1 tahun 2020. Kalau dalam kondisi normal, waktu dan tahapan cukup lama, sehingga kami punya hak lakukan merger lebih dini. Ini sifatnya lebih proaktif untuk kurangi dampak negatif. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif. Nanti saya lihatkan gambaran dampak positif COVID-19 terhadap OJK. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dinilai mampu mendukung dunia usaha sekaligus sektor keuangan. Adapun kebijakan diantaranya tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulasi Perekonomian sebagai kebijakan dampak penyebaran coronavirus Diase 2019 di industri perbankan, serta tentang kebijakan dampak penyebaran coronavirus Diase 2019 bagi jasa keuangan non-bank. Setidaknya ada 5 kebijakan pokok yang telah dilontarkan oleh OJK dalam masa pandemi saat ini. Yang pertama yaitu kebijakan untuk meredam volatilitas dan pasar keuangan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilisasi pasar. Yang kedua, memberi napas bagi sektor real dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi virus corona melalui relaksasi restruktasi kredit pembiayaan. Yang ketiga yaitu OJK juga memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat virus corona. Kebijakan yang relatif baru itu sudah memberikan dampak positif pada sektor keuangan meskipun persentase debitur yang menggunakan fasilitas itu baru sekitar 5%. Dengan kebijakan ini OJK ikut membantu memperkuat daya tahan dunia usaha sekaligus sektor keuangan dalam menghadapi wabah virus corona. Pada sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT OJK terhadap virus corona pada saat ini. Di sini analisis SWOT itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua yaitu kelemahan, yang ketiga yaitu ancaman, dan keempat yaitu peluang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari analisis SWOT tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan OJK merupakan lembaga
bisa bertahan dari COVID-19. OJK menyatakan perhitungan tingkat solvabilitas atau kesehatan perusahaan asuransi berupa aset surat utang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi atau surat hutang yang dimaksud berupa suku atau obligasi syariah maupun obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek. Kalau dicatat dengan market to market, artinya setiap ada perusahaan terhadap harga pasar akan langsung mempengaruhi kekayaan perusahaan besar sekali. Dengan metode hold to maturity, penilaian tidak mempengaruhi terhadap harga pasar yang mungkin saja bisa turun saat pemerintah menerbitkan SBN baru dengan nilai kupon yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari OJK. Kelemahan OJK, pengawasan otoritas jasa keuangan kepada beberapa bank secara individu tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengawasan Bank Membangun Daerah dan Bank Muamalah Indonesia. Tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas non-performing cadangan kerugian, penurunan nilai, kewajiban penyediaan modal minimum. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK merincikan sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian inter dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu peluang. Peluang ini ada 5 dari OJK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 3, yaitu peluang. Peluang terhadap COVID-19 dari OJK. Yang pertama yaitu aturan bagi industri keuangan non-bank dalam melakukan relaksasi kepada nasabah. Yang kedua, rencana dan pelanggaran rapat umum pemegang saham POJK dikeluarkan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, khususnya dalam pembentukan quorum kehadiran. Yang ketiga yaitu aturan terkait penyelenggaraan NUPS secara elektronik oleh emiten. Yang keempat yaitu aturan tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Yang kelima yaitu aturan penanganan masalah di industri perbankan yang tertuang dalam POJK tentang pemerintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. Saya akan menjelaskan ancaman OJK terhadap COVID-19. Pemberdayaan wewenang OJK untuk melakukan merger terhadap perbankan adalah guna mempercepat proses tersebut dibandingkan dalam keadaan normal. Hal tersebut guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Langkah merger adalah pilihan terakhir yang akan dilakukan untuk perbankan yang mengalami masalah likuiditas serta permodalan di masa pandemik saat ini. Ada 2 tahapan sebelum melakukan merger. Yang pertama yaitu pihak bank otoritas meminta bank sentral lebih akomodatif serta meminta investasi dari pemilik bank atau pemegang saham pengendalian dan meminta dari BI supaya lebih akomodatif menjaga likuiditas pasar lewat interbank call money. Apabila tidak berhasil, maka pada tahap berikutnya, OJK akan mendorong pemilik modal mengambil solusi untuk menambah likuiditas dan permodalan perbankan. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang dampak OJK terhadap COVID-19. Nanti